dengan mengambil jalan tengah agar tidak melampaui batas-batas syariat Islam. Kadang-kadang di dalam tulisan itu kita mengambil tulisan tertentu untuk kita copy, setelah itu kemudian sebenarnya kita punya pendapat yang lain. Nah, dalam konteks Indonesia disebutkan oleh Master Hilmi, penulisnya, sikap moderat itu tercermin dalam karakter penyebaran ajaran Islam melalui ideologi non-kekerasan. Nah, ini sudah menyebut ada ideologi non-kekerasan. Mengadopsi cara hidup modern dengan segala derivasinya, termasuk teknologi, demokrasi, HAM, dan sejenisnya. Penggunaan cara berpikir rasional, memahami Islam dengan pendekatan kontekstual. Jadi kalau tekstual itu dianggap Al-Quran itu tekstual, nah sekarang kontekstual itu lebih kepada situasi dan kondisi kekinian, dan seterusnya. Jadi sudah mulai ini, sudah bisa sebenarnya kita agak menangkap maunya tuh kemana sebetulnya. Lalu kemudian pertanyaannya, sebenarnya masalahnya itu apa? Apa Mas Faris? Jadi kalau dari beberapa kutipan itu saya dapatkan seperti itu, menjadi pertanyaan juga sebetulnya, ini masalahnya apa sebenarnya? Apa yang mau ditembak? Apa yang mau di problem solvingkan? Kalau yang Pusing. saya tangkap nih, jadi Ya? seolah itu dianggap bahwa Islam yang berlaku pada saat itu atau sekarang itu ada menimbulkan masalah-masalah bagi anggapan mereka gitu. Nah, kalau gitu harus minum kopi dulu. Silakan pada audien untuk minum kopinya masing-masing online ya. Betul. Jadi tapi saya belum mau ke sana dulu. Saya ingin tahu dulu sebenarnya kalau jadi di Google itu ketika saya googling itu cukup banyak tulisannya itu. Mungkin ada 100-an lebih tentang moderasi Islam atau moderasi pendidikan Islam. Tapi saya coba lihat satu-satu, itu tidak terlalu jelas apa maksudnya. Belum terlalu jelas. Nah, mulai jelas ketika kita bicara tentang kebijakan. Tadi adalah ide, tadi adalah gagasan. Semakin jelas itu ternyata itu boleh disebut sebagai opini. Nah, kalau sudah bicara kebijakan, ini bukan opini lagi sudah. Kalau kebijakan itu berarti sudah tindak lanjut dari opini. Opini hanya sifatnya pressure. Opini hanya sifatnya itu memberikan sesuatu, bisa umpan dan sebagainya kalau dalam ilmu kebijakan, sehingga dengan opini yang berkembang itu lalu dibuatlah kebijakan. Nah, disinilah kemudian kita dapat itu, maunya tuh ini. Jadi moderasi Islam itu kemudian dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Makanya kemudian namanya berubah menjadi moderasi pendidikan Islam. Di mana dimasukkannya? Di RPJMN. RPJM itu rancangan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Jadi sekarang sudah berjalan ini. Kemudian di bawah siapa? Di bawah Kementerian Agama. Nah, bahkan ini sudah dijabarkan dalam Renstra, rencana strategik. Ini Mas Faris ini ahlinya Renstra dia. Dulu waktu di kampung dia membuat SWOT kampung luar biasa. Di mana dulu antum? Garut ya? Dia di Cianjur. Cianjur. Oh iya, antum di Cianjur. Oh, perbatasan Sukabumi Cianjur ya. Iya, Nah, jadi di RPJM itu kemudian diteruskan dalam Renstra. Jadi kalau dalam bahasa pembangunan itu bonggol atasnya RPJM. Dulu kita kenal dengan GBHN. Kalau sudah begini, ini serius berarti persoalannya nih, karena sudah masuk di dalam tataran pembangunan. Kemudian masuk ke dalam Renstra. Renstra itu turunannya, dan Renstranya itu memang di bidang keagamaan. Ketemulah kita dengan istilah moderasi pendidikan Islam. Karena keagamaan yang dimaksud itu memang diarahkan kepada Islam. Nah, kemudian programnya apa? Nah, programnya adalah sejumlah program strategis seperti review 155 buku pendidikan agama. Ini kutipan resmi ya. Berarti clear memang ada review terhadap 155 buku pendidikan agama. Kemudian ada pendirian rumah moderasi di perguruan tinggi. Nggak tahu di UI sudah belum nih, tanya Mas Faris tuh. Belum ada, Ya. alhamdulillah. Tapi memang nggak ada, karena yang dibidik adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Oh. Kalau bukan ya. Kemudian bahkan ini masuk pada KUA, karena ada program penguatan bimbingan perkawinan. Jadi moderasi Islam itu tidak hanya di dunia pendidikan, tapi masuk juga ke dunia perkawinan. Saya tidak tahu bagi yang mau menikah pada tahun ini, apakah nanti juga menerima pembekalan ini, ya. Jadi nanti kalau menerima, tolong beritahu saya. Oh, ya, ya Pak, saya terima gitu ya. Nanti mungkin ada sertifikasinya. Saya hubungi Pak kalau gitu, Pak. Nah, kemudian memasuki tahun 2020-2021, moderasi agama ini mendapatkan legitimasi kuat, ya, khususnya di mana? Di
di pembelajaran di madrasah. Madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Berarti selevel SD, SMP, dan SMA khusus untuk mata pelajaran pendidikan agama dan bahasa Arab. Clear ya? Ini juga berita terbaru tanggal 11 bulan 7. Nah, yang sudah sangat jelas itu adalah dalam kurikulum tersebut, materi khilafah, sistem pemerintahan Islam, dan jihad itu dihapus dari pelajaran fikih dan dialihkan dalam mata pelajaran sejarah. Jadi dua poin ini akan dibahas sebagai sebuah sejarah masa lampau dalam perspektif moderasi agama. Supaya ini targetnya adalah siswa mendapat informasi dan bisa menyelaraskan materi ini dalam kehidupan masyarakat kekinian. Clear ya? Tadi Mas Faris sudah mengatakan begini, clear ini ada informasinya. Jadi kalau kita bicara tentang opini, kadang-kadang opini itu belum bisa kita sikapi kalau belum jadi kebijakan. Dan dalam ilmu kebijakan publik itu memang salah satu tahap sebelum masuk ke dalam pembuatan kebijakan publik. Dulu saya S2 itu tesisnya menggabungkan antara Renstra dengan kebijakan publik, itu memang mulainya dari opini. Jadi kalau kita butuh suatu kebijakan, kita harus melihat opini. Nah, ternyata memang opini ada dua macam. Satu opini yang berkembang secara sunatullah itu, tapi yang kedua ada yang kita opinikan. Nah, jadi ada opini yang dibuat, ada fabrikasi opini. Mas Faris ini kalau nggak salah di apa? Antum jurusannya? Metalurgi. Metalurgi. Nah, metalurgi kan berarti ketemu dengan pabrik ya. Nah, ini berarti fabrikasi bukan metalurgi tapi fabrikasi opini. Jadi ada dua tuh. Semakin jelas ya. Nah, kemudian bagaimana implementasinya? Nah, saya dapat juga nih dikasih sama Mbah Google nih. Oh ternyata ada kementerian koordinatornya. Kemudian dia punya 3 kebijakan. Tiga aspek kebijakan program strategis yang dilakukan. Yang pertama adalah dari sisi kebijakan. Ada 3 poin yang dibidik. Yang pertama adalah membuat regulasi moderasi beragama, memberikan penguatan wawasan moderasi beragama dan insersi moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan. Jadi bagaimana memasukkan moderasi dalam pendidikan, dan itu sudah dimulai dengan pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, Kementerian Koordinator ini juga punya program untuk menyiapkan konten, menyusun materi, modul buku, moderasi, review kurikulum pendidikan, dan insersi juga dalam setiap pertemuan dan kegiatan. Dan itu sudah berjalan saat ini. Tapi ini tidak hanya terkena kepada anak peserta didik, tapi juga ada penyiapan instruktur. Nah, di sini ternyata penyiapan instruktur itu terintegrasi, dan kalau ternyata didapatkan ada ASN yang tidak bisa disadarkan, pilihan terbaiknya ternyata dilakukan pemecatan. Serius nih Mas Fadlis. Jadi bukan sekedar opini sekarang, tapi sudah kemudian dipraktekkan. Dapat dari mana saya datanya ini? Dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Lalu apa visinya? Nah, jadi kalau kita ingin tahu kebijakannya, berarti kita harus dalam sedikit tuh. Visinya apa? Di dalam visi pendidikan Islam 2020-2024, dalam rezim hari ini, itu terwujudnya pendidikan Islam yang inovatif, berdaya saing global, menjadi rujukan, serta destinasi dunia dalam studi Islam yang rahmatan lil alamin. Ini saya konsultan manajemen juga ya, dan kalau saya membaca visi ini keren sekali ya, ada kata-kata berdaya saing global, ada kata-kata rujukan, ada kata-kata destinasi dunia. Itu kalau dalam bahasa agama disebut sebagai korinah, tercapainya visi pendidikan itu kalau terwujud daya saing globalnya, menjadi rujukannya, menjadi destinasi dunia dalam studi Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, cuma ini kan kata-kata yang kata-kata langit ini. Definisinya apa? Apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam yang inovatif? Apakah Islam yang inovatif? Kemudian berarti ada Islam yang tidak inovatif, atau pendidikannya berdaya saing global, ya, rujukan. Kemudian studi Islam yang bagaimana yang rahmatan lil alamin itu. Nah, visi itu diturunkan menjadi misi. Disinilah kemudian kita tahu, oh dengan visi yang tadi itu, turunannya adalah ada lima misi. Satu, memperkuat mutu pendidikan Islam dan memperkokoh karakter dan akhlakul karimah. Clear kalau di sini. Tidak ada masalah dan benar ya, karakter akhlakul karimah. Kemudian yang kedua, mewujudkan pemahaman dan pengamalan agama Islam rahmatan lil alamin. Ini juga clear.
Memperkuat kapasitas lembaga pendidikan Islam sebagai destinasi dan pusat kajian Islam dunia. Clear. Nomor 5 clear, nomor 4 clear, nomor 5 clear. Nyaris tidak ada persoalan. Lalu di mana persoalannya itu? Nah, di sini. Ketika itu kemudian diturunkan ke dalam Direktorat Pendidikan Islam yang khusus tentang Islam, maka muncullah kata moderat di dalam 5 dari 6 visi. Memperkuat mutu pendidikan Islam yang pro karakter dan akhlak itu ternyata tujuannya adalah untuk mewujudkan pemahaman dan pengawalan Islam yang moderat. Memperkuat kapasitas pesantren dan dengan keagamaan sebagai pusat tafakufidin, padahal jelas disebut ya, tafakufidin, moderasi beragama. Kemudian meningkatkan mutu pembelajaran madrasah, masalah lulusan berkarakter moderat. Jadi kata moderat itu selalu ditempelkan di dalam hampir semua visi direktorat. Artinya apa? Artinya memang moderasi ini ada di setiap lini, karena setiap visi ini nanti akan merucut kepada program. Mari kita lihat ya. PAI berarti ini adalah direktorat yang akan kemudian diteruskan ke dalam bidang PAI, Pendidikan Agama Islam. Topik kita hari ini. Kemudian tidak hanya PAI, tapi juga masuk kepada pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Nah, kemudian masuk dalam KSKK. Nah, neta KSKK. Kurikulum sarana prasarana kesiswaan dan kelembagaan. Juga masuk di PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Juga masuk di guru dan tenaga kependidikan. Berarti ini masuk di kontennya, masuk di kelembagaannya, masuk di kurikulumnya, masuk di bahkan perguruan tingginya. Jadi yang disasar kalau diniyah itu tadi ya madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, lanjut sampai perguruan tinggi. Jadi empat bidang ini semuanya harus masuk pendidikan moderasi Islam. Tidak cuma itu, guru dan tenaga pendidikannya juga dipastikan punya karakter moderat. Nah, jadi tidak berarti kita dapatkan tidak hanya opini, tapi juga sudah merupakan kebijakan. Bukan hanya kebijakan, tapi juga sudah menjadi program. Nah, barulah pertanyaan saya teruskan. Kalau begitu sebenarnya masalahnya itu apa? Apakah dasar tuntutan dalam Islam kita itu harus menjadi seorang muslim yang moderat, atau kita ini harus melakukan moderasi Islam? Itu dasarnya apa? Dalilnya apa? Tadi sudah disebut-sebut tentang wasaton, wasatiyah. Itu dalilnya apa? Kenapa yang disasar bukan muslim yang kafah, yang sudah jelas-jelas ada? Jika yang dimaksud wasatiyah dalam umatan wasaton surat Baqarah 143 itu, maka itu tafsirnya bukan umat yang moderat, tapi umat yang adil. Jadi sebenarnya masalahnya apa? Apakah menghindari istilah muslim yang kafah, khawatir dengan muslim yang kafah, atau apa? Kalau kemudian betul yang dihindari adalah muslim yang kafah, kenapa? Karena seolah-olah yang akan berhadapan itu adalah muslim yang moderat melawan muslim yang kafah. Nah, mari kita lihat umatan wasaton itu ada pada surat Al-Baqarah 143. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umatan wasaton, umat yang adil dan pilihan. Litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya, agar apa? Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad wa yakuna Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, saya tidak mendapatkan tafsir yang lain kecuali ini, bahwa tafsir Imam At-Tabari itu menjelaskan demikian pula Allah telah membedakan dan mengutamakan kalian umat Muhammad dari umatan agama yang lain, menjadikan umat Muhammad itu sebagai umat yang terbaik. Jadi wasaton yang dimaksud di sini ternyata adalah artinya bukan moderat, tetapi terbaik gitu. Maka wastu di sini menurut kamus bahasa Arab itu adalah al-khiyar, terbaik, dan al-hasabu, pilihan. Jadi dia adalah pilihan di antara kaumnya, yaitu pilihan terbaik, umat terbaik, dan menjadi wasit. Kenapa bisa menjadi wasit yang adil itu? Karena dia pilihan yang terbaik. Jadi tidak ada istilah moderasi.
yang adalah umat yang adil ya, umatan wasaton. Kemudian tadi disebut-sebut ada Yusuf Qaradawi. Saya alhamdulillah dapat ini sumbernya langsung dari beliau. Ternyata beliau mengatakan begini, wasat yang beliau maksud itu bukanlah pemikiran Islam yang berorientasi budaya negeri tertentu, sektor tertentu, mazhab tertentu, jamaah tertentu, ataupun karena zaman tertentu. Namun ini hakikat ajaran Islam pertama kali yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau betul yang tadi yang dimaksud dalam tafsir atau bari, clear ini. Sebelum dicemari oleh kotoran pemikiran, dicampuri tambahan-tambahan bid'ah, dipengaruhi perbedaan-perbedaan pendapat, diterpa pandangan arah-arah dan sekte Islam, dan diwarnai oleh ideologi asing. Jadi sebenarnya kalau merujuk kepada pendapat ini, beliau itu dalam bahasa beliau ingin menjelaskan bahwa wasatiyah itu yang tafsir atau bari tadi, bukan yang sekarang disebut-sebut, bahkan disandarkan kepada Yusuf Al-Qaradawi. Ini tafsir menurut beliau. Bagaimana dengan mufasir dari tanah air? Nah, sebut sajalah Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Beliau menjelaskan bahwa hadirnya Al-Quran itu bertujuan untuk menciptakan umatan wasaton. Nah, bahkan kalau beliau mengatakan umatan wasaton itu adalah umatan yang ada yang di tengah, tapi umat yang menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Karakternya apa? Beriman kepada Allah, umat yang berkeadilan, umat yang berkeseimbangan, umat yang memiliki kejujuran, umat yang memiliki keberanian, memiliki kebijaksanaan, umat yang menjunjung tinggi nilai kesudahan dan seterusnya. Yang tugas-tugasnya itu apa? Mengerjakan amar ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan menjadi saksi bagi seluruh manusia. Umatan wasaton itu kenapa jadi saksi? Karena ini umat pilihan. Clear berarti. Karena ada juga yang mencoba membawa-bawa nama Buya Hamka sebagai tafsir yang dipakai selain Yusuf Qaradawi. Jadi beda ternyata. Tapi kemudian saya menemukan ada tafsir lain yang sama ini. Nah, ini tafsir dari mana? Dari Rand Corporation. Maka tafsirnya pakai tanda petik nih Mas Faris ya. Kata Rand Corporation itu secara terbuka membagi umat Islam dalam kelompok-kelompok fundamentalis, tradisionalis, modernis, sekularis. Fundamentalis itu umat yang radikal, umat yang berpegang teguh kepada keyakinan agamanya. Tradisionalis itu dia berpegang kepada agamanya dan dia tidak terbuka dengan sesuatu yang baru. Misalnya ada kasus-kasus baru, kemudian dicoba untuk beristihad dan sebagainya. Nah, tradisionalis itu berpegang pada nilai lama. Modernis itu lawan dari tradisionalis. Sekularis ini memisahkan Islam atau agama dengan kehidupan. Nah, kata Rand Corporation intinya adalah biarkanlah yang tradisionalis, biarkanlah yang modernis, dan biarkanlah yang sekularis. Karena yang berbahaya bagi Barat adalah yang fundamentalis. Oh, ini berarti. Nah, program ini ternyata masuk. Nah, RAN itu kapan mencetuskannya? 2003. Butuh waktu ya, 2003, 2007. Jadi bukan kemarin sore nih, bukan pekerjaan kemarin sore. Dari mana ada kata-kata radikalisme? Nah, ternyata juga ada survei. Ini penelitian dari UIN nih. Siapa yang kuliah di UIN nih? Mas Faris di UIN nggak? Oh, di UI ya, nggak pakai N. Pakai N ya. Nah, jadi hasil penelitian PPIM UIN, Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan Convey UNDP 2017. Kalau disebut UNDP berarti ini memang ada pesanan dari asing. Ternyata ada peta bahwa warna yang merah banget itu adalah warna yang disebut sebagai yang sangat intoleran. Jakarta itu intoleran, tapi ada yang sangat intoleran itu Aceh, Sumatera mana ini? Sumatera Barat ya. Sumatera Barat sama Sumatera Selatan. Itu sangat intoleran. Kemudian kalau Jakarta, Jawa Barat, UI, Mas Faris tuh. Kemudian Kalimantan Barat dan sebagainya itu intoleran. Kalimantan Tengah disebut sebagai apa ini? Most toleran ya. Oh, sangat toleran dan sebagainya. NTT sangat toleran. NTT itu disebut sangat toleran padahal kemarin baru meresmikan minuman miras. Nah, itu toleran tuh. Jadi bahkan disebut potensi radikalisme ini 5-10 tahun ke depan sebagian mereka akan menjadi ASN, tuh, aparatur negara, tuh, bahaya. Kemudian aksi intoleransi pelajar. Nah, kalau tadi adalah opininya, kalau ini aksinya. Nah,
Kalau di opini begini, tapi kalau di aksi yang paling intoleran itu ternyata Kalimantan Barat. Jawa Barat masih masuk intoleran. Jadi kalau disebut aksi berarti sudah ada aksinya, radikal. Radikal itu apa sih? Nah, ternyata dalam beberapa catatan itu ternyata adalah mereka yang suka ngaji, ikut kajiannya Mas Faris, ikut kajiannya UI, ikut kajian di masjid, ikut mentoring, nah itu yang disebut kemudian intoleran. Jadi ada penelitiannya ini. Jadi kalau begitu kesimpulan sementara yang bisa didapatkan moderasi Islam itu jelas bukan Islam yang kafah. Surat Al-Baqarah 208 menyebutkan bahwa kita harus masuk Islam secara kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukan ini yang dimaksud, tetapi Islam yang moderat. Islam yang tadi ya, tafsirnya berbeda, bukan yang terbaik, umat yang terbaik, tapi umat yang moderat, umat yang di tengah-tengah. Kemudian yang kedua, dengan adanya tafsir dari Rand Corporation dan kawan-kawannya, ternyata ini sejalan dengan pesanan asing. Untuk apa? Agar kepentingan asing itu tetap berjalan. Karena satu-satunya yang menghambat kepentingan asing di negeri ini itu adalah mereka yang masuk dalam kategori fundamentalis. Kalau orang tradisionalis tidak, orang modernis juga tidak, sekularis apalagi. Hanya fundamentalis saja, tapi fundamentalis yang sudah dalam versi mereka. Kenapa? Karena garis besarnya tegaknya Islam yang kafah itu akan menghentikan kapitalisme sekularisme. Jadi kalau begitu moderasi Islam nggak pakai pendidikan itu arahnya ini. Nah, bagian paling mendasar dari moderasi Islam itu adalah memang di dunia pendidikan. Untuk apa? Untuk memutus mata rantai. Dari mana kita tahu? Ini loh penelitian ini. Bagaimana memutus 5-10 tahun ke depan agar mereka itu tidak radikal lagi ketika menjadi ASN. Nah, jadi perlu program sedini mungkin. Makanya yang dibidik bukan di kampus, terlambat kalau di kampus, tapi sudah dimulai sejak dini ya. Apakah ini barang baru? Tidak, ini barang lama. Ini barang lama. Ini tafsir menurut Snoek Grogronya. Ini saya tahun 2016 mendampingi Faris nih ke Belanda dan Jerman. Masih ingat nggak, Aris? Oh, jelas, Pak. Rumah ini masih ingat nggak? Oh iya, ini kan Bapak pas lagi survei, Pak. Oh, kan kita ke sini waktu datang itu. Oh iya, Pak. Kebaca nggak ini? Ini ada tulisannya nih, Snoek Grogronya. Ini adalah rumahnya Snoek Grogronya. Ada di Leiden University. Nah, saya sebut tafsir ya dalam tanda petik. Jadi Snoek Grogronya ini orang kurang ajar ini. Jadi kalau mau menyalahkan itu jangan menyalahkan umat Islam, menyalahkan dia saja. Jadi dia itu adalah dosen di Leiden University. Nah, dia itu bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda dalam rangka melakukan penelitian, riset, mencari cara bagaimana menaklukkan kaum muslimin di Indonesia, di Nusantara waktu itu. Kenapa? Karena perlawanannya sangat sengit ya. Perlawanan kaum muslimin itu sangat sengit karena di situ ada jihad. Dan di situ juga ada, lihat tahunnya 1857 sampai dengan 1936, Sunan Gurgurnya masuk itu dalam situasi khilafah masih ada. Jadi dia kemudian mengubah nama menjadi Abdul Ghaffar, dia memelihara jenggot, bahkan dia itu sempat menipu imam Imam Masjidil Haram yang asalnya dari Padang, Minangkabau. Beliau namanya adalah Syekh Imam Ahmad Al-Minangkabawi. Dan ternyata dalam catatan lain dia juga sempat bertemu dengan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, kurang ajarnya di mana? Karena dia itu sampai menguasai bahasa Arab, fikih Islamnya juga kuat, sampai dia itu sholat tahajud. Bayangkan loh, dia bisa sholat tahajud, dan di dalam sholat tahajudnya itu, dalam doanya itu, dia menangis. Dan situasi seperti itu didapati oleh Imam Ahmad Al-Minangkabawi. Begitu selesai sholatnya, doanya selesai, kemudian dihampiri dan disampaikan kepada Snoek, wahai Abdul Ghaffar, kalau engkau nanti kembali ke Belanda, mendakwahkan Islam, mau kan, Husunsun beliau kan, kembali ke Belanda, mendakwahkan Islam di Belanda, menemui kesulitan, segera laporkan kepadaku. Tapi ternyata tidak ya. Apa yang disampaikan? Bila tidak dapat menjadikan umat Islam meninggalkan Islam, maka yang penting adalah bagaimana umat Islam tidak menerapkan syariat Islam. Jadi kata moderat itu nanti akan nyambung dengan akar kata dari sekularisme itu. Boleh dia berislam, tapi jangan terapkan syariat.
Kata siapa nih? Snook. Nah, ketika saya ke sini, ini saya disampaikan sama ada mahasiswa dari Aceh, dari Indonesia, dia sedang S3 Pak ya kalau tidak salah. Dan dia menjelaskan, di depan rumah ini setiap tahun kalau datang mahasiswa Indonesia khususnya dari Aceh, mahasiswa Aceh itu berbaris di sini, kemudian bersama-sama serentak meludahi pintu ini. Saya tanya kok diludahin? Saking keselnya sama Snook Furgronya. Nah, apakah ini baru? Tidak juga, karena ini juga barang baru, eh, bukan barang baru, bukan barang lama Snook ini, dia masih termasuk baru. Karena ada tafsir yang sebelumnya yang menjelaskan tentang sekularisme, akar dari moderasi ini, yaitu pada saat Revolusi Prancis 1789. Dan ini juga bukan barang baru, karena sudah ada yang lama, tafsir yang pertama yaitu tafsir ala Amerika jilid pertama, tahun 1500-an. Jadi upaya untuk memisahkan agama dari kehidupan itu sebenarnya sudah dimulai di Amerika, dan itu sudah melakukan revolusi terhadap dunia pendidikan Amerika. Jadi mereka pola A1, A2, A3, ilmu eksak dan ilmu sosial, dan ilmu keagamaan itu sudah dimulai di Amerika tahun 1500. Di negara kita baru dikenal setelah kita merdeka. Jadi butuh waktu 500 tahun untuk sampai ke negeri kita. Sekularisme dengan pemahaman seperti Snook ini 1789 itu baru sampai di kita menjadi opini dan menjadi kebijakan itu setelah kita merdeka. Jadi bayangkan itu butuh waktu yang cukup lama untuk menjadikan sebuah opini dari seorang Christian Snook menjadi sebuah kebijakan. Dan nanti di slide berikutnya saya akan berikan kepada teman-teman sekalian, itu tafsir Amerika jilid 2, itu 1947. Mas Faris catat ya, 1947, 1500 berarti butuh waktu berapa tahun? 500 tadi. Iya, 447 tahun. Bayangkan itu. Jadi kalau kita saat ini memprotes moderasi Islam, itu bukan barang baru menurut saya, itu sudah lama, akarnya itu lama. Dari tahun anggap saja 1500-an. Ya. Kata siapa ini? Kata Christian Hillard. Christian Hillard itu adalah pakar pendidikan Kristiani yang melakukan penelitian. Jadi kalau begitu sebenarnya masalahnya itu apa gitu loh. Nah, masalahnya itu bukan Islam kafah jadi masalah, bukan. Harusnya kita melihat dengan mata kepala kita, dengan fakta bahwa masalah utama yang kita hadapi itu bukan itu. Jangan salahkan Islamnya. Tapi yang ada di depan mata dan kasat mata ini, di negeri kita ini sudah terjadi 10 tanda kehancuran bangsa. Bukan hanya demoralisasi, tapi ada 10 tanda, dan 5 diantaranya memang terkait remaja. Kekerasan yang meningkat di kalangan remaja, penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, pengaruh secara remaja yang kuat dalam tindak kekerasan. Datanya nggak usah Bapak baca ya. Saya punya ada lebih dari 40 slide yang bicara tentang detail satu-satu. Nanti pada stres, nggak usah lah, udah malam. Nanti nggak bisa tidur. Meningkatnya perilaku merusak diri seperti narkoba, alkohol, seks bebas, dan makin kaburnya pedoman moral baik dan buruk. Itu 5 diantaranya terjadi pada remaja. Kalau begitu 5 diantaranya lagi, yang lainnya mana? Berarti kan bukan kepada remaja. Berarti kalau bukan remaja, orang tua. Jadi kasus yang sedang kita hadapi itu, suka tidak suka, mau tidak mau, inilah yang disebut dengan krisis multidimensi. Makanya kemudian negara kita itu berpotensi menjadi the failed state. Ya. Meskipun banyak yang protes. Enggak, di mana itu failed-nya? Nah, dari mana itu mulainya? Dari sini. Inilah yang tadi disebut sebagai tafsir Amerika jilid 2, yaitu bahwa tahun 1947, kalau tadi opini, nah sekarang sudah kebijakan. Amerika menjanjikan pembangunan ala kapitalis atau pasca klasikal pada negeri-negeri muslim yang baru dimerdekakan. Saya melakukan pendalaman apa yang dimaksud dengan pasca klasikal, itu ternyata adalah pasca runtuhnya kekhilafan Utsmani. Berarti Amerika ini tahun 1947 sudah memberikan janji pembangunan, model pembangunan. Tapi model pembangunan ini harus hati-hati karena dia pasti punya ideolognya. Nah, ideolognya namanya Rostow. Kata Rostow, paradigmanya kalau mau maju agama harus dihapus.
Ya kan, mirip dengan tadi sekularisme, dihapus, disingkirkan dan sebagainya, pokoknya jangan dipakai. Kenapa? Karena agama itu dianggap sebagai penghalang bagi pembangunan. Kalau begitu asasnya apa? Manfaat. Tujuannya apa? Menghalalkan segala cara. Boleh tuh. Tidak ada halal dan haram. Dan ini hanya akan bisa dinikmati oleh mereka yang taat, tunduk, dan patuh kepada tata aturan sekuler. Yang tidak setuju, tidak bisa ikut maju, tersingkir, nanti akan depresi, lalu berubah menjadi residu pembangunan. Jadi teman-teman sekalian, residu pembangunan itu, nah kalau kita punya motor nih, pagi-pagi kita manasin motor, kan keluar tuh asap tuh. Itu namanya apa? Residu ya, sisa pembakaran. Nah, kalau dalam konteks pembangunan, residu pembakaran itu namanya apa? Namanya adalah kriminal, gelandangan, pengemis, WTS, perilaku seks menyimpang, dan lain-lain akhirnya gila. Jadi kalau kita melihat ini adalah faktual, ini kasus yang kita hadapi hari ini. Dan semakin kesini semakin banyak. Tahun 2000-an tengah, saya lupa ya, 2005 atau 2007, saya diundang untuk menjadi narasumber eh, di dipanelkan dengan Dinas Sosial DKI Jakarta. Di situ baru terungkap bahwa dinas pemerintah, dan itu berarti kalau DKI Jakarta ini sama dengan yang lainnya, dinas sosial, itu mengatasi persoalan seperti ini, caranya adalah sederhana, membuat panti-panti khusus. Saya lupa ada berapa panti ya, 12 atau 16 panti. Ada panti khusus gelandangan, ada panti khusus pengemis, ada panti khusus WTS, ada panti khusus gila, dan sebagainya. Jadi ditangani dengan panti, ditangani dengan pembinaan. Kalau sudah sembuh, dikeluarkan. Di situ saya bilang begini, itu di radio ya. Saya sebagai konsultan manajemen, saya respect kepada apa yang dilakukan. Respect karena ada program untuk menanggulangi. Tapi ini belum cukup, Ibu dan para pendengar sekalian. Kenapa belum cukup? Karena kita tidak menyelesaikan persoalan dari akarnya. Kita hanya menyelesaikan persoalan itu dari tampak muka saja. Sebab kalau akarnya tidak diselesaikan, maka tiap hari akan muncul kriminal terus. Nah, lalu ditanya, kalau begitu akarnya apa? Akarnya itu sekularisme. Wah, itu ribut itu. Untung saya bisa pulang dari situ. Kalau nggak bisa pulang, saya nggak ketemu sama Mas Faris. Ya, karena itu dengan dinas sosial itu, pejabat dinas sosial. Nah, inilah yang dikenal dengan worldview kapitalisme sekularisme. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya problem yang kita hadapi hari ini kapitalisme sekularisme. Paham pembangunan kapitalisme atau paham sekularisme. Sekularisme itu berarti menjelaskan bahwa paham yang menjelaskan bahwa agama itu dipisah dari kehidupan. Agama yang mana? Yang dimaksud adalah Islam. Nah, sekularisme ini di bidang ekonomi melahirkan kapitalisme. Nanti di bidang agama melahirkan sinkritisme atau pluralisme. Nanti di bidang budaya melahirkan hedonisme. Di bidang politik pemerintahan melahirkan demokrasi. Di bidang ekonomi sudah, apalagi. Pokoknya belakangnya isme-isme semua lah itu. Nah, ketika bicara moderasi Islam, yang sering juga disebut-sebut adalah kita harus paham tentang pluralitas. Islam itu menghargai pluralitas. Jadi saya menangkap kesan ada pembiasan atau jangan-jangan tidak paham apa pengertian dari pluralitas dengan pluralisme. Kalau ada isme itu paham, tapi kalau itas itu fakta. Fakta bahwa negeri kita ini memang pluralitas, plural, itu betul. Tapi kalau kemudian ini dianggap sebagai pluralisme, itu keliru. Sebab kalau pluralisme, itu paham yang menyamadudukan semua agama. Semua agama itu sama. Kan tidak bisa juga begitu. Nah, Mas Faris dan teman-teman sekalian, malam semakin dingin, semakin panas atau semakin dingin nih. Ternyata kita tidak hanya menghadapi serangan dari kapitalisme, liberalisme, kita juga sampai dengan hari ini menghadapi serangan dari sosialisme, komunisme. Pernah dengar nggak ini? Teori asal mula kehidupan. Jadi akhir tahun kemarin 2019, saya googling lagi di internet, tanggal 12 bulan 12 tahun 2019, ini satu hari setelah saya lahir, 49 tahun yang lalu. Ternyata ini masih menjadi modul di universitas terbuka. Nah, ini kan pelajaran kita waktu SMP, masih ingat nggak nih? Nah, pulang ke rumah, minta sekerat daging dari orang tua, lalu sekerat daging itu letakkan di atas cawan, lalu ditaruh di bawah meja, pokoknya gelap, kemudian tiap sore dilihat.
selama seminggu ke depan. Nah, Selasa minggu depannya ditanya sama gurunya, hari Selasa gimana? Nggak ada apa-apa, Bu. Biasa aja, daging warnanya merah. Oke. Kemudian hari Rabu bagaimana? Daging itu masih merah juga, Bu. Hari ketiga bagaimana? Mulai agak agak pucat, Bu. Hari berikutnya bagaimana? Mulai ada titik-titik, Bu. Hari Jumatnya bagaimana? Titik-titik itu mulai bergerak-gerak, Bu. Hari Senin sebelum hari Selasa dirundingkan di kelas, ternyata itu sudah berubah menjadi ulat kecil. Nah, kemudian gurunya bertanya, ini saya juga masih ingat tuh, pelajaran sekian tahun yang lalu. Itu artinya apa, Nak? Datang dari mana itu hewan yang namanya uket-uket itu? Apa sih namanya? Belatung, Pak. Belatung. Nah, guru kita mengatakan itulah bukti teori asal mula kehidupan, bahwa asal mula kehidupan itu berasal dari materi. Nah, itu saudara-saudara sekalian masih diajarkan sampai sekarang. Klik sendiri ya, ini modul pertama Universitas Terbuka. Ini Bapak dapat dari sana. Kabar gembiranya adalah di situ disebut ada teori abiogenesis, ada teori biogenesis, ada teori Harut-Urey dan sebagainya. Nah, di bagian belakang ada teori berdasarkan agama. Nah, saya agak senang tuh baca itu. Tapi keterangannya, semua teori sebelumnya menimbulkan perdebatan dan ditengahi dengan teori yang terakhir, yaitu berdasarkan agama. Tapi teori berdasarkan agama pun masih diperdebatkan. Kira-kira kalau kemudian kita itu diajari sosialisme komunisme sejak dini, maka apa yang ada di kepala kita? Sebagian besar masyarakat kita atau pelajar kita itu merasa tidak bertuhan. Kenapa? Karena sejak awal tuh. Serem ini. Ini juga masuk nanti di pelajaran fisika. Itu ada jadi yang tadi disebut teori asal mula kehidupan itu bukan teori sebenarnya, itu adalah propaganda sosialisme komunisme. Nanti ada lagi propaganda sosialisme komunis itu dalam mata pelajaran fisika. Karena Bapak bergerak di bidang pendidikan, saya juga mengetahui ada kurang lebih 11 kali kita ganti kurikulum, tapi kontennya tetap. Salah satunya adalah konten di mata pelajaran fisika, bahwa fisika apa kimia ya? Fisika. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Ini ternyata setiap saat saya kuliah di S2 di Malaysia, itu dijelaskan betul, dapat saya penjelasannya bahwa ini teori, tapi ini adalah propaganda. Sebab kalau energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan, lalu fungsi Allah di mana? Allah libur terhadap energi. Nah, jadi ini bahaya sekali. Nah, anak kita itu sudah dijejali ilmu-ilmu begini sejak kecil. Sehari-harinya sekuler, tapi di dunia pendidikannya sekuler ditambah sosialisme. Jadi kacau pikirannya tuh. Di mana kemudian letak kekacauannya? Di sini. Nah, karena saya sering diundang ke anak SMA, ini teman-teman sekalian, saya suka bertanya, kenapa kalian ke sekolah? Remaja yang sudah dikacaukan pemikirannya sejak awal, sejak SD, itu jawabannya begini semua. Orang pertama nurut sama orang tua, ikut sama teman-teman, daripada di rumah, Pak. Teman-teman semua sekolah, Pak. Di rumah sepi, Pak. Main bareng sama teman-teman. Bayangkan tuh, 6 orang jawabannya model begini semua. Orang ketujuh mengatakan, saya nggak tahu, Pak, kenapa saya ke sekolah, coba. Nah, nggak tahu ke sekolah, terus kenapa ke sekolah? Bahkan orang ke-8 mengatakan, ampun, Pak, saya juga nggak tahu, Masya Allah. Agak senang saya bertemu dengan orang ke-9. Pak, saya punya cita-cita, tapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini boleh percaya, boleh tidak. Saya konsultan manajemen ya. Waktu itu membantu Pemda DKI membuat Jakarta Islamic Center. Ketika saya masuk pekerjaan pertama, saya dipertemukan dengan para ahli, para ulama, dan para tenaga ahli dari pekerjaan itu. Ya, ada doktor, ada ulama, kalau saya sebut tahulah namanya. Lalu saya tanya, Bapak Ibu, sebelum saya masuk pekerjaan ini, saya ingin bertanya, kalau pakai model strategic management, sudah sampai bahan mana nih? Mereka mengatakan, sudah sampai visi. Kemudian saya bilang, Alhamdulillah. Boleh saya tahu visinya? Apa yang mereka sampaikan? Tidak bisa, Pak. Loh, kenapa? Visinya ada di sini. Jadi mereka menunjuk kepalanya sendiri, ada di sini. Bisa nggak dituangkan, Pak? Nggak bisa. Kan mirip dengan ini. Kalau ulama itu umurnya 50 tahun, 60 tahun, nah ini anak SMA berapa tahun? 17 tahun. Berarti antara anak umur 17 tahun dengan dengan orang tua umur 60 tahun, nggak ada bedanya jawabannya. Ini kan serem sekali.
Dan orang ke-10, nah ini agak ayam sedikit. Pak, saya punya cita-cita dan bisa diungkapkan. Apa itu? Saya ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Bagus nggak? Bagus ini. Tapi saya tanya lagi, konkretnya bagaimana? Ampun Pak, saya juga belum tahu. Nah, bahayanya di mana? Di sini bahayanya. SMA di Indonesia, data terakhir yang saya dapatkan 2018, itu hanya ada 27.000 SMA. Dan jumlah siswanya itu mendekati 10 juta siswa. Sekarang jumlah penduduk Indonesia berapa, Mas Faris? 60 juta. 270 juta. 70. Ya, 260, 270 juta. Nah, siswa SMA-nya hanya 10 juta. Dari 10 juta itu, 8 jutanya menjawab pragmatis seperti ini. Rata-rata berarti tidak tahu untuk apa dia sekolah. Kalau dia tidak tahu untuk apa dia sekolah, jangan tanyakan tentang jati diri. Pasti dia juga jawab tidak tahu. Juga jangan tanyakan cita-cita, pasti dia juga nggak tahu. Mimpi besar dia nggak tahu. Ke sekolah aja untuk apa dia nggak tahu. Nah, bayangkanlah 5-10 tahun yang akan datang, anak-anak ini menjadi pemimpin negeri ini. Mau dibawa kemana negeri ini? Lalu dihubungkan dengan survei yang tadi dilakukan oleh UIN. Radikalisme. Saya jadi bertanya itu, dari mana dia bisa tahu radikalisme? Sekolah aja dia nggak tahu kok. Pusing nggak? Nyambung nggak? Jadi kalau begitu, mau menembak apa moderasi pendidikan Islam itu? Nah, karena itu, saya jadi melihat jangan-jangan bukan itu yang dimaksud. Bertemulah saya dengan surat An-Nisa 150-151. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yakfuruna billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya itu wa yuriduna ayyufarriku bainallahi wa rasulihi. Dan bermaksud membedakan antara keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Rasulnya wa yaquluna nu'minu biba'din wa nakfuru biba'din wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila wa yaquluna, ya, dan mereka itu mengatakan nu'minu biba'din, kami beriman kepada sebagian, wa nakfuru biba'din, dan kami kafir kepada sebagian yang lain, wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu. Maksudnya apa? Jalan tengah di antara iman dan kafir. Ulaika humul kafirun haqqo. Mereka lah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Wa tadna lil kafirina adzabam muhina. Kami telah menyiapkan siksaan yang menghinakan untuk orang-orang yang kafir itu. Jadi kalau kemudian disebut mengambil jalan tengah, moderasi itu diartikan jalan tengah, Islam moderat itu jalan tengah, ini berarti yang dimaksud. Karena ini artinya adalah mengkompromikan antara Islam dan kekafiran. Kalau ini pasti jelas bertentangan dengan Islam. Maka sedikit pun kita tidak bisa mengambilnya. Karena kalau itu yang kita ambil, ini sudah disebut. Orang yang begini, kata Al-Quran, ini orang kafir yang sebenarnya. Nauzubillahimin dzalik. Jadi kalau jalan tengah, ini berarti. Nauzubillahimin dzalik. Clear sampai situ ya? Nah, pertanyaannya, lalu solusinya apa? Ayo, apa solusinya? Kira-kira apa, ayo? Nah, solusinya, satu, kita diminta ambil hikmahnya tuh. Nah, kita muslim. Kalau ngambil hikmahnya pakai cara muslim. Nah, ini surat A'raf 179 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka itu, neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Tuh, kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha, walahum a'yunul la yubsiruna biha, walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat, dan mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Kata Allah, ulaika kal an'am, ya. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adullu, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang lalai.
Nah, saya membaca tafsir ini berkali-kali, ternyata kita ini sebenarnya mampu untuk beriman. Mampu membedakan mana iman dan mana kafir tadi itu. Nggak boleh pakai jalan tengah. Kenapa? Karena punya hati. Karena punya mata dan punya telinga. Cuma kita nggak pakai. Kalau kita nggak pakai, kita seperti binatang ternak. Bahkan binatang ternak lebih parah lagi, dia nggak punya hati, dia punya mata, punya telinga, tapi hatinya nggak ada. Bahkan kita disebut sebagai lebih sesat lagi. Kenapa? Karena binatang ternak yang tidak punya hati itu, kalau dipanggil sama yang punya, mendekat. Mbak, sini. Datang dia. Nah, kita ini dipanggil sama Allah, nggak datang-datang gitu loh. Maka disebut sebagai lebih sesat lagi. Nah, mereka itu disebut dalam Al-Quran, ulaika humul ghafilun, orang-orang yang lalai. Jadi, kita harus ambil hikmahnya. Kalau begitu kita harus pakai itu. Akal kita dipakai. Nah, jangan sampai kita seperti ini. Nah, ini cerita yang sering saya berikan kepada anak-anak di Nusantara. Jangan sampai kayak Azazil. Azazil itu adalah bangsa jin. Jadi sebelum kita diciptakan di dunia ini, sudah ada makhluk sebelumnya, yaitu Allah ciptakan jin. Azazil ini adalah perkecualian. Karena umumnya bangsa jin itu perusak. Bahkan nabi-nabi di kalangan mereka itu dibunuh juga oleh mereka. Nah, nama-nama Al-Abid, Az-Zahid, Al-Arif, dan seterusnya ini adalah nama-nama yang menjadi reward bagi Azazil karena dia mampu sujud. Dalam sebuah riwayat disebutkan 4.000 tahun, Mas Faris. 4.000 tahun. Tuh. Kita sujud berapa tahun? Nggak sampai 5 menit kita sujud. Nggak sampai mungkin 1 menit. Nah, Azazil ini kemudian dapat perintah dari Allah untuk membumi hanguskan bangsa jinnya. Setelah sukses menghadap Allah, ternyata Allah tidak memberikan reward. Justru Allah memberikan perintah. Perintahnya apa? Sujudlah kepada Adam. Ternyata satu-satunya makhluk yang menolak adalah iblis. Dia bilang, Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Kok di sini tiba-tiba iblis, bukan Azazil? Ya, karena Azazil itu kemudian dibuang oleh Allah dari langit ketujuh itu, kemudian namanya berubah menjadi iblis. Jadi pelajarannya, kenapa kemudian kita menolak untuk menerima Islam secara utuh? Karena kita sombong. Ya, ingat surat Al-A'raf 179. Padahal kata Allah itu kalau sombongnya hilang, perintahnya jelas cuma satu. Zuhara fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Ya, telah tampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Imam Al-Asobuni dalam kitab Sofatut Tafasir menjelaskan bima kasabat aidinas itu adalah karena kita melakukan maksiat. Kalau maksiat itu membawa dosa. Dosa itu pasti membawa fasad kerusakan. Setiap kerusakan itu ternyata ada misinya kata Allah. Apa itu? Liyudzukohum ba'dalladzi amilu. Allah akan menimpakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka. Untuk apa? La'allahum yarji'un. Kembali ke jalan yang benar. Jadi jalannya cuma satu, Mas Faris. Kita nggak bisa ke moderasi Islam, karena nggak bisa itu. Nggak benar gitu. Kalau kembali ke jalan yang benar, berarti kembali pada Islam. Islam yang mana? Islam yang kafah. Islam yang kafah itu yang bagaimana? Itu dalam surat Al-Baqarah 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Nah, ini pengertiannya kafah itu adalah menyeluruh. Berarti menyeluruh itu syariat Islam itu tidak hanya dimensi satu yang bicara tentang akidah dan ibadah, tidak hanya bicara dimensi dua, satu dan dua ini sudah diajari sejak SD sampai sekarang, sampai kuliah juga dapat nih, satu semester pertama. Tapi tidak pernah disampaikan kepada kita, itu yang dimensi tiga. Ya, ini dimensi muamalah, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Islam punya sistem pemerintahan Islam, Islam punya sistem ekonomi, Islam punya sistem sosial, Islam punya sistem pidana, Islam punya politik pendidikan Islam, Islam punya politik luar negeri Islam. Nah, moderasi itu membidik dimensi tiga. Boleh kalian berislam, tapi cukup dimensi satu dan dua saja. Kalau kafah itu berarti sama dengan dimensi tiga. Dimensi tiga tidak boleh. Clear berarti itu. Jihad ada di mana? Dimensi tiga. Khilafah ada di mana? Dimensi tiga. Jadi yang dimensi tiga, bau-bau dimensi tiga, hapus. Padahal kalau kita itu pakai Islam yang kafah, Masya Allah. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari yang tidak diduga-duga. Hari ini kita dapat rezeki apa itu? Kopi ini, kopi itu. Tuh, tidak diduga-duga tuh kopi. Ya, ketemu sama teman-teman. Bahkan dimudahkan urusannya, dihapus dosa-dosanya, dilipat gandakan pahalanya. Ini kalau individu. Tapi kalau jamaah, negeri, satu negeri itu takwa semua, Masya Allah. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka kepada mereka ini akan Allah berikan
barokah minas sama iwalat, dari langit dan bumi. Masya Allah. Nah, satu yang kemudian ditambahkan dalam moderasi Islam itu adalah menjadikan Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini juga ada tafsirnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Imam Ali As-Subuni dalam kitab Sifatul Tafasir menjelaskan bahwa yang dimaksud rahmatan lil alamin itu, rahmat itu manfaatul kabir, manfaat yang sebesar-besarnya. Lil alamin bukan lil mukminin, bukan lil muslimin, tapi lil alamin itu bagi seluruh manusia dan alam sekitarnya. Kapan? Ketika Islam itu diwujudkan sempurna. Jadi kalau disebut Islam rahmatan lil alamin, ya wujudkan dulu Islamnya, baru kemudian akan muncul rahmatan lil alamin. Pengakuan ini datang juga dari mana? Dari orang barat sendiri, namanya Will Durant, bukan Duda Keren ya. Will Durant, namanya memang cuma Durant. Dia penggemar Durant kayaknya. Dia menulis buku The Story of Civilization, memberikan ekspresi para khalifah itu telah memberikan keamanan pada manusia hingga batas yang luar biasa. Itu rahmatan lil alamin. Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri yang terbentang mulai Cina, Indonesia, India, hingga Persia, Syam, Jazirah Arab, Mesir, bahkan hingga Maroko dan Spanyol. Islam telah menjamin seluruh dunia dengan rumah sakit yang layak, itu rahmatan lil alamin. Merawat orang-orang sakit tanpa bayaran, menyediakan obat-obatan gratis. Para sejahwannya berkata bahwa cahayanya tetap bersinar, tidak pernah padam selama 267 tahun. Maksudnya apa? Bahwa meskipun peradaban Islam yang pertama sudah runtuh sejak 1924, tapi kata para sejarawan, cahayanya itu tidak bisa ditutupi. Ini akan terus terus menyebar sampai 260 tahun berikutnya. Oh, Masya Allah. Nah, terakhir, sebelum diberikan kepada Mas Moderator, saya cuma mengingatkan bahwa kita pernah kenal dengan ayat ini, kenal banget malah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang saya ingin tegaskan di sini ada frase agar kalian bertakwa. Ternyata Allah itu dengan Maha Rahman dan Rahimnya dalam tafsir Al-Jazairi disampaikan bahwa selama setahun sekali, selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, agar dengan saum itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kalian untuk bisa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Tidak ada kata-kata menjalankan sebagian perintahnya dan menjauhi sebagian larangannya. Juga tidak ada kata-kata menjalankan sedikit perintahnya dan menjauhi sedikit larangannya. Barangkali kalau tafsirnya itu menjalankan sebagian perintahnya dan menjauhi sebagian larangannya, moderasi masuk di sini. Tapi ini ternyata tafsirnya adalah menjalankan semuanya. Jadi yang dipanggil itu iman dan amal soleh. Maka mengaku beriman tapi menolak syariat, sebagian atau sedikit atau pokoknya ada yang ditolak, itu jelas dipertanyakan keimanannya. Dalam beberapa tulisan lain, ulama salaf menyebut bahwa menolak syariat apapun itu, sedikit atau banyak, itu bahkan disebut sebagai pembatal keislaman. Ya. Jadi orang yang melakukan moderasi Islam, menolak khilafah, menolak jihad, menolak ayat-ayat yang dipandang menyeresahkan, menolak ayat tentang hukuman mencuri, hukuman bagi pencuri dan sebagainya, maka itu dipertanyakan imannya. Bahkan kalau tadi yang disebut oleh ulama salaf, saya lupa namanya, beliau mengatakan ini pembatal keislaman. Ya, auzubillah min dzalik. Baik, itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Jangan lupa kalau ada pertanyaan berarti juga dengan jawabannya. Memudahkan moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran banget nih buat Ustadz Karebet ya. Materinya kalau bisa kita bilang itu isinya daging semua dari tadi ya. Dari awal sampai akhir semuanya info-info yang itu memang ilmiah ya. Nggak asal dibuat, nggak cuma opini atau merujuk pada orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi benar-benar berasal dari informasi-informasi yang kredibel bisa kita percaya. Dan saya juga banyak belajar banget pada malam hari ini ya. Dan saya juga yakin teman-teman semua juga pasti banyak dapat ilmu yang baru. Dan ini semua salah satunya memang kita nggak salah pilih bicara pada malam hari ini. Soalnya ada kopinya. Kopinya. Oke, teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Di mana nanti di sesi tanya dan tanya jawab ini, pertama kita akan mungkin buka 3 pertanyaan terlebih dahulu.
boleh disampaikan lewat langsung atau boleh juga disampaikan lewat chat ya. Mungkin bagi yang akhwat yang malu-malu silakan. Dan insya Allah Pak Karebet siap jawab semuanya. Insya Ya, Allah. kan nanti dibantu sama moderator. Saya bantu ngitung aja, Ustaz. Siap. Ya, silakan. Yang ingin bertanya. Tafadhol. Ini udah pada paham ini mah. Ini ada chat nih. Izin tanya. Oh, ini ada yang izin live minta materi. Oke. Kalimantan hadir. Masya Allah, di Kalimantan ini. Izin tanya. Kak, izin tanya. Kalau Kak berarti ke moderator dong. Kurikulum sarana prasarana pendidikan seperti apa? Baru dengar saya. Sama. Bapak juga masih kakak-kakak kok. Ya, nah, ini langsung jawab. Ya, kakak-kakak ya. Ini langsung jawab aja ya, Mas Faris ya. Ya, boleh Pak, boleh Pak, boleh. Jadi kalau kurikulum sarana prasarana pendidikan Islam itu gabungan antara dua, kurikulum dan sarana prasarana. Kurikulum ya dia bicara tentang kurikulum, dia bicara tentang konten, dia bicara tentang RPP, dia bicara tentang bagaimana mendeliver pelajaran kepada siswa dan sebagainya. Kalau sarana prasarana ya sarana prasarana, ruang kelas, kemudian apa namanya, ruang pertemuan, kemudian perlengkapan, ada whiteboard dan sebagainya, infokus dan sebagainya. Nah, tapi karena kaitannya dengan pendidikan Islam, apakah ada bedanya dengan pendidikan tidak Islam? Yang paling kelihatan bedanya ya di kurikulum, kontennya. Cuma kalau kita melihat pendidikan Islam di Indonesia, itu kan memang ada PAI, ada guru PAI, ada guru non-PAI. Ini juga sebenarnya harus kita kritisi. Ini menjadi tanda bahwa kita ini memang betul-betul sekuler gitu. Jadi kita tadi ada guru besar ilmu Quran dan tafsir itu menjelaskan bahwa kita bukan negara Islam dan bukan negara sekuler. Kita negara yang bukan-bukan. Bukan sini, bukan situ. Nah ini harus diperjelas. Sebenarnya kita ini negara sekuler. Kenapa? Karena di banyak aspek kehidupan di negeri kita itu, kalau ada penyebutan kata Islami atau kata syariah, contoh misalnya, sekolah Islam terpadu, berarti ada dong sekolah yang tidak Islam. Perbankan syariah, berarti ada dong perbankan yang tidak syariah. Asuransi syariah, berarti ada dong asuransi yang tidak syariah. Ini menunjukkan bahwa ada upaya mengkoreksi pernyataan sebelumnya. Kalau ada diametral seperti ini, kontradiksi seperti ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa kita memang sedang ada dalam sistem kehidupan yang sekuler. Jadi itu. Nah, kalau kemudian ditanya bagaimana dengan di sekolah saya, di sekolah kami itu tidak ada guru agama itu kita tidak punya. Karena semua guru harus jadi guru agama juga gitu. Jadi kalau dia ngajar kimia, dia harus paham agama. Jadi ketika dia mengajar, katakanlah guru biologi, dia mengajar teori asal mula kehidupan, dia harus jelaskan, ini teorinya salah, gitu. Tapi kalau dia tidak paham tentang Islam, dia akan mengatakan, oh, itu betul. Nah, itu kejadian itu zaman dulu waktu saya sekolah. Tapi itu tidak boleh terjadi sebetulnya. Kenapa? Karena tadi itu. Ya, itu Mas Muhammad Firja. Kemudian pertanyaan kedua dari Mas Faris Fadli. Loh, bagi yang ingin bertanya bisa lewat chat. Oh, itu berarti pengumuman. Mohon bahan materi bisa di-share di WA. Insya Allah. Ya, di setelah ini. Silakan kembali lagi ke Mas Faris. Oke, insya Allah pertanyaannya terjawab dengan ini ya, lengkap ya. Silakan kepada penanya. Oh, ini ada pertanyaan satu. Silakan nih. Ya. Saya bacakan ya, Ustaz ya? Ya. Oke. Bapak, sekarang dipanggil Bapak, berarti ini ke Bapak jelas. Pak Faris tuh. Saya mau bertanya, bagaimana menciptakan suasana pendidikan yang mengedepankan akhlak mulia tanpa menghilangkan peran orang tua di dalam dunia pendidikan? Karena mungkin ini ya, Sat ya, banyak sekarang itu saya lihat sekilas gitu. Jadi seolah-olah tugas mendidik itu jadi hanya tanggung jawab sekolah gitu. Jadi seolah-olah ketika anak diterakan ke sekolah, orang tuanya jadi lepas tangan gitu. Mungkin gitu. Ya. Kita harus lihat dulu penyebabnya apa gitu. Nah, mengapa kok kemudian peran orang tua jadi hilang? Ya karena sekuler tadi itu. Ketika
ketika sistemnya sekuler, maka agama dikesampingkan. Nah, ketika agama dikesampingkan, itu sudah otomatis menghilangkan peran orang tua. Karena salah satu hak dan kewajiban orang tua, kewajiban suami dan istri, itu ya nanti kalau mau nikah itu, Mas Faris, kalau mau nikah ya, kalau belum berarti enggak. Ini berarti kuliah pernikahan. Itu nanti akan mendapatkan ada hak dan kewajiban suami, ada hak dan kewajiban istri, tapi juga ada hak dan kewajiban bersama. Nah, salah satu poin dalam kewajiban bersama suami dan istri, ibu dan bapak kita itu adalah mendidik anaknya. Kalau mendidik anaknya, berarti memang harus ada peran orang tua. Nah, hari ini hilang karena sistemnya memang sekuler. Nah, jadi harus paham itu. Jadi bagaimana kalau kita mau menciptakan suasana pendidikan yang mengedepankan hal mulia tanpa menghilangkan peran orang tua? Ya jangan sekuler. Sebab kalau pendidikan itu pakai basis Islam, tidak sekuler, satu, kita mungkin tidak perlu lagi menyebut sekolah Islam atau bukan, karena seluruh sekolah, seluruh pendidikan itu harus pakai Islam. Kemudian yang kedua, kalau pendidikan Islam itu pasti ada tiga yang akan dibidik menjadi tujuan pendidikan. Satu adalah bagaimana mewujudkan kepribadian Islam dari si anak. Dua, bagaimana mewujudkan takofah Islam, ya ilmu-ilmu keislaman pada si anak. Dan ketiga, bagaimana mewujudkan ilmu kehidupan pada si anak. Nah, ketika bicara pada poin 1 dan 2, saksiah dan sakofah, itu pasti akan memunculkan tampilan di luarnya adalah akhlak mulia, akhlakul karimah dari anak itu, baik kepada dirinya, baik kepada temannya, baik kepada orang tuanya, dan sebagainya. Ingat di bagian yang tadi itu, dimensi 1, 2, dan 3. Di dimensi 1 itu bicara tentang akidah dan ibadah. Di dimensi 2 bicara tentang akhlak dia kepada dirinya. Di situ ada pakaian, minuman, dan akhlak. Berarti ini otomatis kalau Islam itu diterapkan sempurna, maka ini akan diberikan kepada anak-anak dia juga. Dan kemudian dia juga akan mendapatkan pemahaman pada dimensi yang ketiga. Jadi kalau Islam kemudian diterapkan, peran orang tua tidak akan pernah hilang, anak itu akan tumbuh dengan akhlak yang mulia, bahkan sampai dia sudah lulus pun dia tetap harus berakhlak mulia pada orang tuanya. Kenapa? Karena ridhollahu birrul walidain itu akan diterapkan betul di dalam dunia pendidikan. Kalau hari ini hilang, ya begitulah sistem kita hari ini, situasi kita hari ini. Gitu ya, Bu Hanifah. Kemudian ini Mas Faris ada pertanyaan nih, ada izin bertanya, boleh nggak diizinkan? Kalau nggak diizinkan ya udah. Apakah apakah mau dibacain sama siapa nih? Sebentar, mungkin di sini yang mau bertanya lewat apa tuh namanya? Oh iya. Lewat langsung juga boleh ya. Jangan boleh langsung, Pak saya mau nanya gitu, bilang aja ya. Boleh. Tapi kita kapan ya? Pak saya mau jawab juga boleh. Ya itu juga boleh, sangat boleh. Karena ini diskusi terbuka ya, nggak cuma 2 arah atau 1 arah. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Dafa Alfani ya. Ya. Izin bertanya, nah, ini nggak ada bapaknya nih, berarti untuk bapak juga berarti. Tapi diizinkan nggak? Insya Allah, diizinkan. Okay. Apakah moderasi pendidikan Islam? Apakah moderasi pendidikan Islam yang ditanamkan sejak dini kepada generasi muda Muslim akan berpengaruh terhadap moralitas agama yang menurun? Karena saat ini saja pergaulan remaja sangat-sangat bebas. Lalu apakah pendidikan Islam ampuh mengatasi degradasi moral generasi saat ini sekaligus berpengaruh ke generasi muda non-Muslim? Seperti itu. Kalau begitu saya mohon izin untuk menjawab ya. Iya. Boleh. Tadi izin bertanya, sekarang izin menjawab. Seperti yang tadi saya tegaskan di depan. Jadi pertama-tama kita harus tahu isunya apa sebenarnya yang dibidik di moderasi pendidikan Islam itu. Ternyata isunya adalah yang tadi saya berikan poinnya itu, bahwa sebenarnya ini sedang melawan apa yang ada di dalam Islam itu. Perintah Islam itu adalah udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara kafah. Itu yang dilawan dengan cara memoderasi Islam. Dan ternyata ini punya riwayat panjang sampai setidak-tidaknya itu pada ucapannya Snugrogronya, sekularisme. Jadi sekularisme itu disadari atau tidak sudah berlangsung lama, bahkan sebelum kita lahir.
Saya sudah 49 tahun nanti di bulan Desember. Kalau ini yang bertanya mungkin umur 19, berarti katakanlah sudah 19 tahun. Jadi sebelum sampean lahir, ya, sebelum Mas Faris lahir, sebelum kebanyakan dari pendengarnya lahir, itu proses sekularisasi sudah berjalan. Tadi kan Amerika memainkan tahun berapa? 1947. Nah, dan itu dilakukan tidak hanya di sekolah, tapi di masyarakat, di media massa, di TV, dan sebagainya. Lihat itu acara televisi. Di sinetron itu apa isi-isinya? Sinetron itu isinya adalah pergaulan bebas. Drakor itu apa isinya? Kan juga promosi, itu kan promosi, itu kan propaganda. Nah, di dalam dunia psikologi, propaganda yang dilakukan terus-menerus setiap hari, kita tonton, mau tidak mau itu akan masuk ke dalam kepala kita, dan itu akan mengendap di sini, dan itu akan mengalahkan maklumat sabikoh yang lainnya. Kalau ini sudah semakin kuat, maka ya sudah, ini akan berpengaruh kepada kita. Makin lama akhirnya menjadi, kalau bahasa lainnya itu alam bawah sadar. Jadi tiba-tiba kita begitu, kita jadi latah. Kita kenapa ngomong jadi lu dan gua? Karena kita tiap hari nonton film yang isinya lu dan gua. Lu gua sawah dan sebagainya, kan bahasa geografi semua. Kemudian bahasa binatang juga keluar, karena yang kita tonton itu terus. Nah, situasinya sudah begitu. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau moderasi pendidikan Islam ditanamkan pada generasi muda saat ini? Itu malah makin membuat hancur-hancuran. Tanpa moderasi Islam saya sudah hancur karena sudah sekuler, tambah lagi dengan moderasi. Apa yang masih bertahan kalau tidak ada moderasi pendidikan Islam itu? Yang masih bertahan itu adalah ketika kita diingatkan untuk kembali kepada Islam. Tapi kalau moderasi pendidikan Islam itu diberikan, maka ketika kita diingatkan itu tidak akan ngefek. Kenapa? Karena itu sudah dipotong dengan sangat baik oleh moderasi pendidikan Islam itu. Dipotong dari sejak diniyah, ibtidaiyah, sampai dengan aliyah, bahkan sampai kepada perguruan tinggi. Jadi kalau saya ditanya bagaimana manfaatnya, ini lebih mengerikan lagi. Ini lebih mempertajam, lebih mempercepat kemunduran kita. Jadi kalau sekarang sangat bebas, dengan moderasi Islam semakin bebas lagi. Kenapa? Tadi sudah disampaikan contohnya, kalau orang berzina, pergaulan bebas itu kan perzinahan, ini terjadi perzinahan. Di mana tuh, Jawa Timur tempo hari itu, ada ratusan siswa yang mengajukan untuk dispensasi tidak ikut ujian ya, gara-gara sudah hamil di luar nikah. Itu kan perzinahan. Nah, kalau pakai aturan Islam, perzinahan itu kalau dilakukan oleh yang bukan pasangan suami istri, berarti dia belum suami istri, dia dijilid. Tahu dijilid nggak? Mas Faris tahu dijilid nggak? Yang di Kalau fotokopi di tempat fotokopian itu kan ada penjilidan. Bukan itu maksudnya, tapi ini dipecut gitu loh. Tapi ini ditolak dengan alasan moderasi pendidikan Islam, ini tidak sesuai dengan situasi kekinian. Kalau begitu hukumannya apa? Disahkan pernikahannya. Wah. Ada pemerkosa. Solusinya apa? Solusinya akhirnya damai antara keluarga pemerkosa dan keluarga yang diperkosa. Maksudnya orang tuanya. Apa hasil perdamaian itu? Dimoderasi, yaitu dinikahkan. Bisa lalu pemerkosa dan yang diperkosa dinikahkan. Itu stres nggak tuh? Stres itu pasti itu. Jadi situasi sebelumnya sudah begitu, apalagi pakai moderasi. Jadi kalau ditanya pengaruhnya bagaimana? Lebih parah lagi. Nggak bisa. Satu-satunya jalan adalah mengembalikan pendidikan kepada Islam yang sesungguhnya. Karena Islam, nanti kalau nanti ada waktu lagi, saya mengisi lagi, nanti bisa saya sampaikan bagaimana cara Islam menjalankan aturan, misalnya aturan tentang perzinahan tadi itu tidak akan kemudian disebut sebagai tidak manusiawi, karena dia ada 11 ada 10 tahap, barulah dia paham, oh ternyata begitu ya, ternyata luar biasa. Kita hari ini tuh nggak paham karena kita tidak mendapatkan informasi yang sempurna. Nah, tapi itu butuh waktu satu sesi lagi ya, jangan sekarang, nanti sampai subuh, nanti dimarahi sama Mas Fadli. Kemudian Bapak izin bertanya, oh ini masih izin juga, diizinkan nggak nih? Ini ada perizinan lagi nih.
Karena nanya ke Bapak, berarti Bapak yang punya ini, punya kuasa, Pak. Diizinkan sama Bapak. Punya otoritas. Oke. Oke, saya izinkan lah ya. Silakan yang lain minum kopi dulu ya, kalau punya kopi. Mengapa narasi-narasi moderasi Islam selalu beringan dengan narasi radikalisme dan intoleransi? Nah, itu maksudnya. Narasi moderasi Islam itu, tadi kan, Rand Corporation itu ada 4 itu. Ada modernis, ada apa namanya, yang 4 tadi itu. Wah, sepertinya terputus ini dengan Pak Karebetnya. Sebentar ya. Saya cek dulu. Halo, saya masih mendengar suara antum? Oh, tadi agak terputus, Tad. Aduh, sebentar. Saya tanyakan dulu pada beliau. Mungkin baterainya habis ya. Semoga aja tidak ada masalah. Wah, pembicara kita keluar ya. Oke, mungkin sambil menunggu pembicara datang lagi, reconnect lagi ke dalam kegiatan ini. Tadi saya mungkin ada beberapa rangkuman lah ya, terkait tentang materi moderasi pendidikan itu sendiri. Tadi bahwa dikatakan intinya adalah sebenarnya moderasi pendidikan itu adalah sesuatu hal yang sudah dirancang sejak lama ya. Jadi tidak ujuk-ujuk sejak zaman sekarang, sejak rezim sekarang, tapi memang sudah dirancang sejak tahun 2003 tadi ya. Dan kalau misalnya kita lihat sebenarnya banyak hal yang perlu dipertanyakan terkait tentang masalah pendidikan, moderasi pendidikan itu. Pertama kita harus bertanya gitu kan, siapa sih yang mencetuskan itu kan? Siapa yang mencetuskan ide ini gitu kan? Dan ternyata ketika diselidiki sebenarnya ide ini tuh nggak murni daripada orang Islam itu sendiri ya, karena tadi disebutkan bahwa pada tahun 1400 ya itu ide ini itu pertama kali muncul gitu kan. Kemudian ide ini dibawa ke Indonesia pertama kali itu pada tahun 1900 awal sama tadi Abdul Ghaffar ya, nama samarannya Snook apa tadi lupa saya, orang Belanda. Kemudian dibawa ke Aceh, kemudian dibakukan lagi pada tahun 1945 atau ketika Indonesia merdeka. Nah, itu sebenarnya ide-ide ini tuh sudah mulai sejak lama ya, jadi bukan tahun-tahun sekarang. Dan kalau misalnya kita lihat yang paling aneh lagi adalah konsep di mana orang-orang yang biasanya membawa ide ini, yaitu ide moderasi Islam, itu selalu menggunakan istilah wasatoniyah, dan itu saya sangat sering, dan mungkin juga teman-teman sekalian yang lain juga sangat sering mendengar istilah wasatoniyah ini ya, di mana bahwa Islam itu dinilai harus moderat. Jadi wasaton itu dinilai moderat. Padahal kalau misalnya kita tadi disampaikan lagi oleh pembicara, sebenarnya tafsir Quran itu tidak mengatakan demikian ya, bahwa sebenarnya wasatoniyah itu artinya adalah adil dari menurut tafsir At-Tabari dan tafsirnya Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Jadi yang jadi pertanyaan lagi adalah wasatoniyah ini definisi ini tuh datangnya dari mana gitu kan, harus dipertanyakan lagi. Dan yang kalau misalnya kita lihat ya, berarti kesimpulannya adalah moderasi pendidikan itu sebenarnya itu syarat sekali dengan kepentingan yang itu sebenarnya harus dipertanyakan gitu kan, maunya apa dari siapa, dan ini sudah didesain sejak lama. Oh ini Pak Karebet sudah terhubung kembali ya. Ya. Ini kurang kopi kayaknya. Kurang kopi. Tadi pertanyaannya apa? Tadi yang terakhir itu dari Muhammad Dafa Alfani. Bukan tadi yang. Oh yang itu ya. Oh ya, kenapa dihubungkan dengan apa? Dengan radikalisme dan sebagainya? Ya itu. Jadi yang pertama, moderasi pendidikan Islam itu memang
ada agenda, ada kepentingan untuk melanggengkan apa-apa yang sudah terjadi selama ini. Bayangkan sejak tahun 1947, kemudian Barat mendapatkan sesuatu ya melalui konsep pembangunan kapitalismenya. Kita bisa lihat Freeport misalnya, kita bisa lihat tambang-tambang lain itu dikuasai sedemikian rupa. Ini jelas menguntungkan mereka. Freeport McMoran itu, kalau teman-teman tahu, itu dulu kantornya kecil sekali di Amerika itu. Tapi begitu dia tahu ada tambang emas yang luar biasa di di Papua, akhirnya sekarang jadi sangat besar sekali. Dan itu dalam konteks Islam, ketika kita bicara dimensi 3, itu kan harusnya menjadi kepemilikan umum. Kepemilikan umum itu dikelola oleh negara untuk umat. Itu pernah ada hitungan, kalau itu ada yang namanya, jadi 2 gunung dia, jadi emasnya itu dalam bentuk gunung, dan itu sekarang sudah berubah menjadi semacam kawah gitu, saking dahsyatnya, banyaknya sekali. Itu kalau dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia, itu pernah ada yang menghitung itu, salah satu ekonom itu, setiap orang bisa mendapatkan 2M. Tahun itu ya, tahun berapa waktu itu ya? 2010, 2011 gitu ya, saya lupa itu. Lalu 2M dibagi per orang, itu Mas Faris mungkin nggak kuliah lagi dia itu. Mungkin dia buat perguruan tinggi. 2M loh, nggak main-main. Bicara laut ya, laut itu Prof. Rohmin Dahuri itu pernah menghitung dari satu komoditi ikan saja, kalau ditangkap dengan sempurna, itu setiap orang di Indonesia bisa mendapatkan pendapatan 1M. Kita ini kayanya minta ampun itu. Tapi kekayaan yang luar biasa ini ternyata tidak dikelola dengan sempurna, tidak dikelola dengan baik. Karena apa? Karena ada kepentingan dari asing tadi itu. Nah, kepentingan asing ini ternyata mendapat perlawanan. Perlawanannya dari mana? Dari mereka yang menganut Islam secara kafah. Kata Islam tidak boleh dilepas kepada asing. Kenapa? Karena begini-begini. Ini tidak boleh dikuasai asing. Kenapa? Karena begini-begini. Nah, kenapa begini-begini? Itu kan gangguan. Nah, semakin lama gangguannya semakin dahsyat. Karena makin banyak orang yang paham. Karena ini kemudian menjadi gangguan yang tidak bisa dikendalikan, sulit dikendalikan, akhirnya kemudian dilawan. Namanya kemudian ada opini dilawan dengan opini, atau kalau negara berarti dengan kebijakan. Kebijakannya apa? Berarti melemahkan ini. Nah, supaya melemahkan, targetnya siapa? Targetnya berarti kalau orang-orang yang sudah tua, ini kebijakannya begini. Tapi kalau orang tua ini kemudian melakukan opini terus, ini akan masuk kepada orang-orang muda. Makanya kemudian disurvei di kalangan orang muda itu. Oh, ternyata orang muda itu umur sekian sampai sekian, umur remaja itu ternyata pendapatnya begini-begini dan sebagainya. Ini berbahaya. Nah, supaya ini bisa dihabisi, tidak kemudian menjadi tangan panjang atau kepanjangan tangan atau kesamaan opini dengan yang sudah katakannya lebih dulu, maka itu kemudian diputus mata rantainya. Nah, kalimat apa yang kemudian dapat diterima oleh publik sebagai kata-kata yang indah dan tidak menimbulkan ekses apapun, yaitu 2 kata tadi itu, radikalisme. Oh, ini radikal, bahaya. Padahal ketika dilihat yang dimaksud radikal itu, bukan dalam konteks negatif, tapi konteks positif sebenarnya. Radikal itu kan radix, akar. Orang yang kembali kepada pemahaman Islam dengan benar, itu benar kan? Tapi justru orang ini berbahaya. Nah, radikal ini kemudian mendapatkan pembiasan istilah, pembiasan arti, kemudian intoleran. Kalau dia kemudian mengatakan bahwa tidak boleh kafir ya kafir, muslim ya muslim, karena ayatnya jelas mengatakan tentang kafir. Suratnya juga namanya surat Al-Kafirun. Orang yang tegas mengatakan begini disebut sebagai intoleran. Jadi 2 kata ini memang dalam tanda petik lebih apa istilahnya? Lebih bisa diterima oleh publik. Oleh karena itu, publik mana? Publik di sini yang belum paham dan terutama asing. Sehingga itulah kemudian yang selalu dipakai untuk menyampaikan kepentingan moderasi pendidikan Islam. Kita saja kalau nggak paham, nggak ngaji, nggak ikut transisi, mungkin nggak paham juga. Itu bagus itu. Padahal setelah dicek, oh ternyata isinya begitu, ternyata isinya begitu. Ini disebut emas, tapi ketika dibuka isinya bukan emas, isinya tai, TAI, intelek di dalam telek. Tapi bungkusnya sepertinya emas. Nah, jadi apa namanya? Ini menyangkut brand. Kalau bicara brand berarti menyangkut tentang mindset. Mindset kita tuh apa?
kalau saya melihat Mas Faris, di benak saya, ini orangnya bagus, kalem, cakep, jangan mancung hidungnya. Nah, karena saya sudah kenal, dan selama saya kenal itu, brand yang terbentuk begitu. Tapi setelah saya lama tidak kenal dengan Mas Faris, tiba-tiba ada informasi, Mas Faris itu jelek, Mas Faris itu orangnya begini, negatif semua. Lama-lama, karena saya tidak bisa konfirmasi, saya akan masuk juga di dalam, jelek dia. Itulah yang disebut dengan perang opini. Terus cepat. Ketika kita tidak tahu faktanya, ya kita akan terbawa dalam konteks seperti itu. Gitu, Mas. Gitu ya, Mas Faris ya. Jadi memang disengaja begitu tuh. Kita nggak boleh ikut-ikutan yang begituan. Jadi ini ya, intinya emang sudah didesain oleh pihak tertentu ya. Ya, semua berbasis riset ya. Rand Corporation itu lembaga riset besar dia dananya. Luar biasa. Jadi nggak asal-asalan gitu. Semuanya riset. Meskipun kita juga harus paham. Wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Ya. Mereka boleh makar, tapi ingat makarnya Allah lebih dahsyat daripada makar mereka. Seringkali mereka itu makar atau melakukan sesuatu, tapi ada saja celah yang kemudian kelihatan gitu. Contohnya apa? Ya, contohnya paling sederhana radikal. Begitu isu radikal digelindingkan ke publik, ternyata yang dikiranya bahwa publik akan menerima utuh semuanya, ternyata tidak juga. Justru ada juga yang bersuara. Nah, jarang sekali tanpa diduga ternyata yang bersuara itu adalah orang yang tidak diduga selama ini. Sepertinya diasumsikan dia tidak akan melakukan apa-apa karena disepaham. Ternyata tidak juga. Nah, perlawanan itu selalu ada gitu. Allah akan munculkan itu. Bala tentara Allah kan banyak. Bisa orang, bisa dari sini, bisa dari situ dan sebagainya. Nah, itu yang luput. Nah, maka senjata kita adalah selain mendakwahkan Islam, yang kedua doa. La haula wala quwata illa billah. Gitu Mas Faris? Oh iya, siap. Ada lagi? Pokoknya ada lagi, Sat. Cok, mangga. Ya, Masih maaf, lama kok ini. Agak melebar, Sat. Pertanyaannya agak melebar. Mungkin ini kurang olahraga pertanyaan. Dipersempit kalau gitu. Kita sebagai muslim memahami dan meyakini bahwa ajaran yang paling sesuai dengan fitrah manusia adalah Islam. Sebaliknya, nilai ajaran dan budaya barat yang bertentangan dengan Islam, sekuler, pasti merusak fitrah kita sebagai manusia. Apakah para pemikir barat tidak tahu konsep ini? Bahwa budaya sekuler itu merusak fitrah? Atau sebenarnya mereka tahu tapi lebih mengutamakan manfaat sesaat? Jadi kira-kira orang barat ini sadar nggak ya sebenarnya sekuler itu masalah? Atau ketika mereka sudah sadar itu, bahwa sekuler itu masalah, itu kenapa mereka tetap melanjutkan itu? Gitu. Aduh, ini nanyanya jangan saya dong, nanyanya kepada orang barat dong. Tapi begini, mereka yang mengkaji Islam, yang melakukan studi Islam itu ada juga yang kemudian jujur. Nah, yang jujur itu kadang-kadang bukan kadang-kadang sering disebut sebagai orientalis. Kalangan orientalis barat, dia itu jujur tapi dia tidak mau masuk ke dalam Islam. Jadi dia tidak dapat hidayah, dia tidak mau dapat hidayah. Tapi sebagiannya setelah mendalam gitu, ada juga yang kemudian mendapatkan pencerahan masuk Islam. Tapi banyak yang belum ya. Belum karena dia hanya menjadikan Islam sebagai objek studi saja. Kepuasannya itu adalah pada studi. Nah, ketika dia itu melakukan studi, dia memang melihat, ya, contohnya tadi saja, itu yang saya kutip di halaman terakhir, Will Durant. Will Durant itu sejarawan barat. Dia itu jelas dan gamblang mengakui bahwa kehidupan pada saat peradaban Islam itu luar biasa. Ya, selama berabad-abad, dunia merasakan keamanan, ketentraman, kemudian rumah sakit di mana-mana, gratis dan sebagainya, ini luar biasa. Dan tidak pernah ada peradaban lain yang dapat menandinginya. Berarti pengakuan dari orang seperti ini dan beberapa yang lain juga ada gitu. Nah, ketika bicara tentang penerapan peradaban Islam, mereka paham bahwa peradaban Islam itu tidak mungkin sekuler. Karena sistemnya juga mereka pelajari, bahkan mereka menyebut dengan sangat jelas ini dalam sistem yang disebut dengan khilafah.
Clear ya? Nah, kemudian apakah mereka tahu sekularisme? Kalau mereka itu saintis, mereka sangat tahu. Karena istilah sekularisme bukan barang baru. Tadi sudah saya sampaikan sejak tahun 1500, kemudian 1789, kemudian 1947, para ahli itu pasti bersentuhan dengan itu. Karena istilah sekularisme itu istilahnya dari barat sendiri, sekularisme. Di Indonesia kan jadi sekularisme, jadi mereka paham. Nah, sekularisme itu bukan asli kita, itu asli dari barat, asli terutama kalau memunculkan istilah itu memang sejarah sering menyebut pada saat revolusi Perancis. Jadi revolusi Perancis itu adalah buah pergolakan dari penindasan yang luar biasa selama bertahun-tahun, memunculkan kesadaran dari kalangan intelektual, akademisi, cendekiawan, bersama dengan rakyat untuk melawan dominasi gereja yang berkoalisi dengan raja. Makanya muncul slogan gantung raja terakhir dengan usus pendeta terakhir. Gantung raja terakhir Louis ke-16 dengan usus pendeta terakhir. Ini kan menunjukkan kemarahan luar biasa karena menggantung itu kan berarti melakukan praktek saking keselnya, saking dahsyatnya penderitaan yang mereka terima. Lalu yang alat gantungnya apa? Usus pendeta terakhir. Jadi rupanya ada kong kali kong antara pendeta dengan raja itu. Nah, sekularisme adalah buah kompromi dari dua pihak ini dengan cendekiawan. Jadi mereka paham bahwa sekularisme itu sebenarnya akarnya adalah dari agama Nasrani yang memang sudah tidak up to date. Sekarang itu dikenakan kepada Islam. Dan mereka tahu Islam itu ada dimensi 3. Tapi kalau Islam itu menerapkan dimensi 3, kepentingan mereka tidak terjadi. Nah, karena tidak terjadi, apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka memikirkan kita? Tidak. Yang mereka pikirkan ya kepentingan mereka. Supaya kepentingan mereka itu jalan, maka sekularisme harus dijalankan. Kalau gitu, apa kepentingan mereka? Ya, maslahat mereka saja, selesai. Lalu bagaimana kalau mereka melihat kemiskinan dan sebagainya? Nah, itu konsekuensi. Karena kata Rostow tadi, konsekuensi dari sekularisme diterapkan dalam pembangunan itu akan menghasilkan yang disebut dengan residu pembangunan. Mereka sudah paham itu. Selama ini tidak mengarah kepada mereka, tidak ada masalah. Selama ini kenanya kepada kita, yang muslim ini, atau penduduk-penduduk di tempat lain, yang penting bukan mereka, yes, it's okay, no problem. Gitu dia. Jadi secara fitrah dia tahu, tetapi dia abaikan itu karena dia punya kepentingan. Kepentingannya jauh lebih besar daripada fitrah tadi itu. Apakah kemudian ada yang di tengah jalan ada yang mendapatkan ini? Ada juga. Belum lama saya dapat WhatsApp. Ini bahkan petinggi NATO. Sekarang sudah mantan. Dia sebelum pensiunnya itu masuk Islam. Karena dia mikir terus gitu. Apa sih ada yang salah nih? Pasti ada yang salah gitu. Nah, dalam kajian berikutnya ternyata ada 8 karakter, 8 sifat yang membuat seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan hidayah. 8. Dari 8 itu yang paling dahsyat, yang paling menjadi moyangnya itu adalah sombong itu. Yang tadi ceritanya Azazil itu. Jadi kalau seseorang itu punya 8 sifat ini, maka Allah akan jauhkan dia dari hidayah. Dan kalau kita punya ini, nauzubillah min dzalik, maka Allah akan berikan 4 hukuman di dunia. Hatinya dikunci, hatinya ditutup, hatinya pokoknya tidak diberikan peluang untuk mendapatkan hidayah ini. Nauzubillah. Kecuali kita bertobat. Nah itu, jadi teman-teman saya harus paham itu. Makanya moderasi pendidikan Islam itu kalau dibaca dari ayat yang terakhir surat An-Nisa itu jelas banget ini. Ini bahkan bisa dipertanyakan keimanannya. Kalau begitu apakah muslim itu pasti begini? Ini hanya muslim yang mengikuti selera mereka. Berarti dia harus disadarkan. Pak, sadar Pak. Pak, tobat Pak. Sebelum terlambat. Jangan sampai seperti Firaun. Firaun itu kan tobatnya telat setelah ajalnya itu sampai di tenggorokan. Dalam bahasa Inggris Allah mengatakan it's too late. Telat. Tulat-tulit itu yang dari situ. Telat. Padahal sudah di sini. Baru dia mengakui. Jangan sampai ya. Nauzubillah. Gitu ya, Mbak Fatimah. Jadi itu ya, Sadar. Jadi ada yang sadar bahwa sebenarnya sekuler itu masalah dan Islam itu benar. Ada yang belum sadar. Ada yang tahu
tapi dia sombong gitu ya. Itu yang paling bahaya. Yang bermasalah nih. Yang paling bahaya udah nggak tahu sombong lagi. Jadi tenggelamkan. Ini ada nih lagi nih, Mas Muhammad Firja nih. Oh ini di atasnya ada lagi, Ustaz. Oh ini ada yang mau bertanya lewat ini, lewat speaker sepertinya. Pakai speaker boleh, sok mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat? Misalnya, alhamdulillah sehat. Pak Ade, kependak di dia. Ini orang Sunda nih Pak Masris nih. Oh iya, sami ya tuh Pak. Ya, Kemana Pak? Pak moderator, Pak Faris, ada yang ngeganjal nih sedikit ya. Aduh, ada ganjilan nih. Ya, jadi tentang pendidikan Islam juga ternyata nggak mudah ya bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dari dulu saya selalu mempermasalahkan ini, Pak Ustadz. Jadi untuk sekolah-sekolah unggulan, dan ternyata sekarang banyak sekali berdiri sekolah-sekolah Islam terpadu ya. Jadi secara umum masyarakat Indonesia kan masih di bawah garis kemiskinan ya untuk mengenyam pendidikan yang ya bisa dikatakan layak, walaupun itu pendidikan Islami sekarang yang sudah menjamur sekolah-sekolah Islam terpadu. Jadi di sisi lain ada bagusnya, tapi di sisi lain juga ironis ya bagi mereka yang tidak mampu, seakan-akan tidak bisa mempersiapkan anak-anak untuk sama, setara. Nah itu mungkin Pak Ustadz, dan bagaimana kita menyikapi hal-hal ini supaya memang pendidikan Islam yang ya berharap kafah itu bisa terserap oleh seluruh masyarakat di kita. Itu aja mungkin Pak Ustadz ganjalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sami. Silakan ditambah satu ganjalannya, Ustaz. Kalau ganjilan itu harus dihilangkan. Dihilangkan ya. Kalau kita punya kantong celana di belakang, terus kita suka pakai dompet ditaruh di kantong belakang, itu hati-hati itu, karena itu mengganjal pantat kita. Saya baru tahu ketika saya diperiksa sama ahli kiropraksi. Jadi pijat tulang belakang, tapi yang susah dijelasin ya. Pokoknya namanya kiropraksi lah, nanti bisa dicek. Nah ternyata setelah diukur tinggi kaki saya itu tinggi sebelah. Saya tanya, kok bisa tinggi sebelah? Saya tidak merasa selama ini. Rupanya tinggi sebelahnya itu persis selisihnya itu tebalnya dompet kita. Dompet itu kan kurang segini ya. Jadi lumayan ini. Terus saya tanya, kaget juga saya, itu penyebabnya apa? Karena kita sering pakai dompet di belakang. Nah, dompet di belakang itu mengganjal posisi kita ketika duduk. Nah, ketika duduk itu terjadi pergeseran naik sedikit. Nah, jadi hati-hati ya. Oleh karena itu, Pak Ade dan teman-teman yang lain, maka pengganjal-pengganjal itu harus dihilangkan. Banyakkan duduk, Ustaz. Nah, banyakkan duduk. Makanya sekarang saya dompet tidak dipakai di belakang. Soalnya nggak ada isinya juga. Jadi saya taruh. Nah, pendidikan Islam. Jadi yang pertama harus dipahami, kalau ada kata Islam dilekatkan pada sebuah nama produk, pendidikan Islam, perbankan Islam, dan sebagainya, berarti ada pendidikan yang tidak Islami, ada perbankan yang tidak Islami, dan sebagainya. Yang harus kita pahami, ini berarti menjelaskan situasi yang kita hadapi hari ini adalah sekuler. Satu. Yang kedua, bagaimana supaya pendidikan itu Islam semua, sebab sekarang karena sekuler itu, akhirnya yang terjadi adalah upaya individual untuk memunculkan sekolah Islam. Nah, di dalam politik pendidikan Islam, politik ekonomi Islam, salah satu kewajiban negara itu adalah memberikan pendidikan. Jadi kewajiban negara itu memberikan pendidikan secara gratis atau dengan biaya semurah-murahnya. Dan itu tidak pandang bulu. Maka sejarah peradaban Islam selama 14 abad itu pasti akan ditandai salah satunya adalah keunggulan pendidikannya. Baik itu literasinya, baik itu bangunannya, baik itu pendidikannya, dan sebagainya. Al-Azhar salah satunya, itu ternyata adalah salah satu produk sejarah peradaban kita yang luar biasa, yang bertahan sampai sekarang. Al-Azhar itu kalau tidak salah perguruan tinggi nomor 2 tertua di dunia. Kita pernah datang ke sana. Nah, cilakanya Al-Azhar hari ini, saya juga mendengar langsung dari paparan petinggi Al-Azhar waktu ke sana, membawa anak-anak, ketika Al-Qaimah kemarin, itu juga menjelaskan bahwa Al-Azhar ini sekarang sedang melakukan promosi Islam wasatiyah. 1 jam itu kita mendengarkan mabok gitu. Jadi bayangkan sudah masuk ke Al-Azhar sendiri. Nah, kembali ke tadi, maka fungsi pendidikan Islam ini sebenarnya adalah fungsi atau politik ekonomi
negara. Politik ekonomi itu artinya apa? Itu adalah artinya kewajiban dasar yang harus dilakukan oleh negara terhadap semua warga negaranya. Ketika negara tidak menyelenggarakannya karena negaranya sekuler, maka akhirnya ini hilang. Karena ini hilang, akhirnya memunculkan upaya individual. Muncullah Muhammadiyah, muncullah NU, muncullah ormas-ormas yang akhirnya mencoba membangun sendiri. Karena yang membangunnya bukan negara, maka pasti lebih mahal. Kenapa? Kalau negara itu dia punya namanya, kalau bicara ekonomi, ini nyambung ke politik ekonomi juga, sistem ekonomi, negara itu nanti punya sumber-sumber kepemilikan. Ada kepemilikan negara, ada kepemilikan umum. Kalau kepemilikan umum dikelola negara, dikembalikan kepada umum. Negara tidak mengambil apapun. Tapi kalau kepemilikan negara, itu negara punya hak untuk mendapatkan pendapatan dari kepemilikan negara. Nah, kalau dari sini, maka negara itu karena dia punya pendapatan sendiri, maka dia kemudian bisa melakukan penyelenggaraan kewajiban-kewajibannya, salah satunya pendidikan. Jadi bayangkanlah negara menyelenggarakan pendidikan, pasti gratisnya. Karena mudah buat dia punya banyak sumber daya. Tapi kalau individu melakukannya sendiri, wajarlah kemudian dia menarik biaya, pasti mahal, relatif lebih mahal. Kalaupun murah, itu pasti ada dana yang dipakai untuk membantu, entah itu sponsor, entah itu subsidi, dan sebagainya. Jadi, kalau pertanyaan sekarang itu bagaimana supaya semua warga negara dapat, ya maka Islam yang kafah harus diterapkan. Barulah itu yang namanya pendidikan dijalankan oleh negara. Tapi sambil nunggu itu bagaimana? Ya pasti kita akan bertumpu pada usaha individual. Nah, kalau udah individual ya sudah, kita berarti harus berjibaku untuk mendapatkan pendanaan dari sumber-sumber yang kita punya. Entah dari sponsor, entah dari donor, entah dari dan sebagainya. Makanya ini dakwahnya harus kenceng supaya negaranya itu mau menerapkan syariah secara kafah. Nah, kalau kemudian negaranya pakai moderasi, lebih parah lagi nih. Sudahlah sekuler, tambah moderasi. Jadi moderasi itu mungkin sekuler kuadrat gitu loh. Gitu Pak Ade. Jadi tetap semangat, ngajinya kenceng, dakwahnya juga kenceng. Karena jalan satu-satunya cuma itu, Islam yang kafah itu. Jadi masalahnya itu ya Ustaz ya. Jadi kalau misalnya ada sekolah yang mahal ya karena masalahnya memang buat sekolahnya juga mahal ya. Mahal itu, dia harus buat bangunan sendiri, dia harus menggaji gurunya sendiri. Kalau negara kan, namanya negara kan dia pemilik sebuah wilayah yang besar sekali. Tapi kalau individual, duitnya dari mana dia coba? Dia harus jual mobil dulu, dia harus jual rumah dulu. Wah, menyedihkan lah pokoknya. Ini mungkin ini Ustaz ya, kita kan dilimitasi sampai pukul 20 pas, 22 pas Pak. Pukul 10 pas gitu. Mungkin terakhir closing statement aja mungkin ya Pak dari Bapak. Karena ini mohon maaf juga ya buat teman-teman yang masih mau bertanya atau ada banyak nih pertanyaan yang belum dijawab karena ya sekali lagi ini kita dilimitasi oleh waktu ya. Seperti itu. Silakan Pak untuk closing statement. Mungkin ini pertemuan pertama kali ya. Jadi yang pertama harus kita pahami bahwa Islam itu tidak pakai embel-embel. Kalau ada Islam yang kafah itu sifat Islam. Islam memang kafah dan itu perintah Allah pada kita dari surat Al-Baqarah 208. Jadi kalau kemudian Islam kafah ini direduksi dengan kata moderasi, dengan kata moderat, dengan kata Islam Nusantara dan sebagainya, percayalah itu berarti upaya untuk mendiskreditkan atau menyempitkan makna Islam yang sesungguhnya. Islam itu punya 3 dimensi. Jadi kalau dimoderasi, maka pasti ada yang ditebas, ada yang dikebiri, dan biasanya yang dikebiri itu adalah di bagian dimensi yang ketiga, yang sudah bicara tentang sistem penyelenggaraan yang hubungannya adalah dengan interaksi sesama manusia. Di situ ada politik, di situ ada ekonomi, di situ ada pendidikan, di situ ada sosial, di situ ada hukuman dan sebagainya. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, dengan adanya isu moderasi ini, mestinya membuat kita semakin kencang, semakin kuat keimanan kita bahwa kita ini memang sudah dipilih oleh Allah untuk memahami Islam yang sesungguhnya. Karena kita sudah paham Islam yang sesungguhnya, maka kita harus tetap berada di jalur ini. Jangan sampai terpengaruh oleh moderasi dan kawan-kawannya. Dengan banyak ungkapan apapun itu harusnya tidak menggoyahkan kita karena Islam yang sesungguhnya yang Allah minta pada kita itu Islam yang kafah itu, sehingga kita harus istiqomah. Nah, supaya kita istiqomah di dalam Islam yang kafah itu, maka izinkan saya untuk mengadopsi
jargon yang pernah saya dan teman-teman pakai waktu kuliah dulu. Karena ini apa namanya nih? Transisi. Hah? Nama apanya, Sir? Nama organisasi? Transisi. Sir. Transisi. Karena ini namanya transisi, izinkan saya untuk mengadopsi itu. Dulu kita punya namanya bunga dakwah. Buku, ngaji, dan dakwah. Buku itu berarti kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar itu punya kewajiban untuk belajar, punya kewajiban untuk studi. Jadikan itu sebagai ibadah. Kemudian bunga, itu apa? Ngaji. Berarti selain kita belajar tentang metalurgi, belajar tentang ilmu alam dan sebagainya, di dunia kuliah, maka kita juga harus ngaji. Ngaji apa? Ngaji Islam. Karena Islam yang kafah itu dimensinya ada 3. Jangan sampai kita hanya bertahan di dimensi 1 dan 2. Utlul imam minal mahdi ilal lahdi. Kita itu belajar dari buayan sampai dengan liang lahat. Nah, Islam itu Masya Allah luar biasa itu. Saya sampai sekarang juga terus. Jadi mudah-mudahan kita diistiqomahkan untuk ngaji. Karena ngaji itu penting buat kita supaya paham. Ketika kita punya persoalan, ternyata ngaji Islam yang kafah itu ternyata menjadi salah satu sebab menurut Imam Ibnu Qayyim, menjadi salah satu sebab untuk melapangkan dada kita. Nah, jadi kalau ada yang gundah gulana dan sebagainya, salah satu obatnya adalah ngaji. Jadi Mas Faris, rambut boleh panjang karena tidak terpotong, pakai mesin pemotong rumput juga susah. Nah, itu obatnya ngaji. Nah, yang ketiga, kita ngajinya bukan hanya untuk sendiri, tapi kita juga dapat perintah dalam Islam, yaitu mendakwahkan Islam. Jadi, apa yang kita dapatkan hari ini, silahkan untuk didakwahkan kepada siapa saja, dan tidak ada hak cipta. Nah, ini bedanya lagi, dalam Islam hak cipta itu milik Allah. Sementara dalam sistem kapitalisme, hak cipta itu untuk milik manusia. Nah, ilmu itu milik Allah, jadi sebarluaskan saja. Nanti setelah ini akan saya share materi saya, nanti silahkan minta kepada Mas Faris untuk mendapatkannya. Daripada ditulis dan digambar, nanti malah susah, lebih baik di copy saja. Oleh karena itu, saya tutup dengan kata-kata semangat karena Allah. Kita dipertemukan oleh Allah di dalam pertemuan malam ini. Mudah-mudahan bukan yang pertama, ini menjadi tonggak buat kita untuk terus mengkaji Islam dan mendakwahkan Islam secara kafah. Jangan silau dan jangan sampai kita terjangkit penyakit yang hari ini sedang marak. Kata Umar bin Khattab, adakah orang yang lebih buruk atau lebih jelek daripada orang yang menjual akhiratnya untuk dunianya? Kemudian sahabat bertanya, tidak tahu. Kemudian Umar bin Khattab menjawab, ada, yaitu orang yang menjual akhiratnya untuk kepentingan orang lain. Nah, itu hari ini terjadi marak. Dia paham ilmunya, dia tahu tentang Islam, dia tahu bahwa Islam itu kafah, tapi dia jual itu, artinya dia tidak pakai itu, dia akhirnya mengambil Islam yang setengah-setengah tadi, demi memuaskan dahaga atau kepentingan dari pihak lain, yang tentu saja punya kepentingan untuk mendapatkan manfaat, yang itu tidak mungkin terjadi kalau Islam kafah itu ditegakkan. Saya kira itu, Mas Faris dan teman sekalian, mohon maaf lahir batin kalau ada salah sana sini. Selamat berjuang, selamat menikmati hidup dengan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rebet, pembicara kita yang luar biasa nih. Alhamdulillah juga buat teman-teman, terima kasih kepada 62 orang yang lainnya yang masih setia, 58 sekarang, menemani diskusi untuk 2 jam, hampir 2 jam. Oke teman-teman, bagi yang mau materinya silakan